yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat dalam acara rapat anggota kawan koperasi kredit. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan rezeki dan kemudahan agar kegiatan kita acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat menghasilkan yang lebih baik. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum memasuki acara hari ini, terlebih dahulu kami dibacakan susunan acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para Bapak Ibu sekalian hormati anggota koperasi sejahtera, mari kita renungkan sejenak doa kita panjatkan doa kepada Allah SWT. Yang pertama, mudah-mudahan dalam rapat anggota tahunan yang ke-40 ini berjalan awal hingga akhir tidak halang siapapun. Yang kedua, minta perlindungan dicabutnya nikmat oleh Allah SWT. Yang ketiga, dijauhkan dari mara bahaya yang tampak maupun tidak tampak. Yang keempat dan terakhir, kita jangan sampai terlilit utang. Mudah-mudahan bisa melunasi utang koperasi. Amin. Karena doanya berbahasa Arab, saya jelaskan dulu ya. Mudah-mudahan nanti bisa selamat di dunia akhirat. Dan menurut agama Islam yang saya anut, untuk diaminkan, dan yang lain menurut agamanya masing-masing. Ila hari ini waktu Nabi Soleh Nabi Muhammad SAW diramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma haqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa ni'matil Fatihah wa karamatil Fatihah wa nuzul Fatihah. Allahumma a'udzubika min zabalin ni'matika wa du'afiyatika wa bidatin nikmatika wa dami sakhatik. Allahumma a'udzubika min ghalabatil dain wa ghalabatil 'adwi wa samatil 'adab. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu zalimin. Da'wahu biha subhanallah wa tahiyatu biha salam wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pahlawan yang telah mendahului kita, secara khusus Bapak Muhammad Hatta, Bapak Koperasi Indonesia, dan Bapak Albert C. Karim, penggerak Credit Union Indonesia. Mengenai kita dimulai. Sebelum saya mulai, saya ingin melakukan juga lagu-lagu, ya. Maaf. Marilah saudara melangkah Tuhan serta kita sepanjang jalan. Selamat pagi, khususnya kepada anak saya Mas Wahyu dari Muskopi Jakarta. Ini anak saya ya, bukan siapa-siapa. Khususnya kepada adikku Mas Sukedi sebagai pengurus Kopi Sejahtera dan Bapak Bahroni dan lain sebagainya, para pengurus yang ada di sini. Saya nggak bisa sebutkan satu-satu. Khususnya kepada Bapak Ibu para anggota, ya, kesemuanya. Selamat pagi saya ucapkan. Para Untuk penerang piagam yaitu Bapak Herman yang mungkin nanti akan diwakilkan oleh putranya Bapak P. Sumino, Bapak Kimo, maaf Bapak Almarhum Kimo mungkin nanti akan diwakilkan oleh putranya Bapak Akatman, Bapak Yesus Prapto, Ibu Teresia Madinah, Ibu Hartati, dan Ibu El Supati yang namanya disebutkan supaya nanti untuk maju ke depan. Untuk Bapak Sekretari dimohon untuk maju. Saya grogi sedang bicara di sini dan terus terang tidak pernah bicara di depan banyak orang seperti ini. Tapi akan saya coba untuk tidak grogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wahyu melaksanakan Jumat Koperasi yang juga dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, Kopi Sejahtera adalah sudah berusia 43 tahun, usia yang sudah cukup tua, produktif,
Dengan usia ini tentu COVID mengalami dinamika pasang surut baik kepengurusan maupun keanggotaan. Dan masa-masa mendatang koperasi akan mengalami tantangan yang cukup berat. Untuk itu mari kita semua bergandengan tangan untuk bersama-sama menghadapi tantangan yang berat ini, bekerjasama antara pengurus, pengawas, semua anggota dan orang-orang terkait di lingkungan kita, agar semua tantangan dapat kita laksanakan. Perwakilan maaf untuk penerima piagam yaitu perwakilan dari Bapak Herman, mungkin untuk putranya Denny, lalu Bapak P. Sumino untuk maju, Bapak Katman untuk maju ke depan, Pak Katman, Bapak D. Suprapto, Timo Sutrisno, mungkin putranya ada Lulu mungkin ada, oh enggak ada, keluarga dari Bapak Dini. Sebentar untuk Ibu Anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Mungkin ada yel-yel ya, biasanya ya. Tapi tetap kita pertama-tama mengajarkan puji syukur bahwa kita diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa kita bisa berkumpul bersama-sama untuk bisa mengikuti kegiatan rapat angkutan lahunan ke-43 Koperasi Kredit Sejahtera Rawabaru. Mohon Bapak Ibu, boleh kita beri tepuk tangan untuk koperasi kita. Yang saya hormati pengurus, pengawas dengan Ketua Umum Pak Sujedi, yang saya hormati Dewan Pembina dan Dewan Pembina Pak Y. Suprapto, yang saya hormati juga para sesepuh dan pendiri yang sudah maju. Luar biasa sekali tentunya Bapak Ibu ya, beliau ini menginspirasi kita yang berbangga. Yang saya hormati Pak Haji Baroni, yang saya hormati dan tentunya yang berbahagia Bapak Ibu segenap anggota Koperasi Kredit Sejahtera Rawabaru yang bisa hadir di tempat ini. Pertama-tama mohon izin saya sedikit memperkenalkan diri. Saya Wahyu Iswanto selaku Sekretaris Pengawas di Puskop di Jakarta ingin menyampaikan salam hormat dari teman-teman pengurus pengawas dan manajemen di Puskop di Jakarta untuk Bapak Ibu semua, dan sekaligus juga menyampaikan selamat atas dilaksanakannya rapat anggota tahunan ke-43 ini. Jadi ini suatu kebanggaan Bapak Ibu ya, buat kami teman-teman di Puskop Jakarta, bahwa Koperasi Kredit Sejahtera Rawabaru bisa menyelenggarakan apapun
Ya, jadi ini kan terhitung setelah tutup buku itu sekitar 1 bulan 16 hari. Betul ya Mas Bini ya? Luar biasa Bapak Ibu, itu suatu kebanggaan. Rapat anggota tahunan tahun 2024 nomor surat S-7-Covid-12-12/2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang penunjukan ketua dan anggota rapat tahunan yang akan dibacakan oleh Bapak Allen Eko sebagai ketua, Bapak Sugianto sebagai anggota, dan Ibu Sulasri sebagai anggota. Kepada pimpinan sidang kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya di sini ditunjuk sebagai pimpinan tahun ini bersama Bapak Sugiono dengan Ibu Sulasri. Sugianto dengan Ibu Sulasri. Di sini akan saya bacakan mengenai surat penunjukan ketua PDS, ketua umum ya. Surat keputusan pejabat sementara ketua umum nomor 002/5/2024 menimbang untuk memperlancar dan operasional kegiatan Koperasi Kredit Sejahtera Rawabadak di mana perlu untuk menerbitkan surat keputusan ketua umum. Mengingat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Koperasi Kredit Sejahtera Rawabadak memperhatikan satu, hasil rapat pengurus inti, badan pengawas, badan penasehat dan perwakilan anggota yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2024. Dari pengurus inti yaitu sekretaris, ketua panitia pendidikan, ketua panitia kredit, bendahara dan ketua badan pengawas tidak bersedia menjadi ketua umum. Menetapkan satu, mengangkat Saudara Sugirni sebagai pejabat sementara ketua umum terhitung mulai tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tahun buku 2024 yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Kepada semua anggota, keputusan ini disetujui atau tidak ya? Tolong, setuju atau tidak dengan keputusan penunjukan pejabat sementara ketua umum ini? Setuju ya Bapak-Bapak? Oke, kita pakai Pak. Untuk selanjutnya, rapat kemarin juga memutuskan pejabat sementara ini menjadi ketua umum sampai tahun 2026, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Setuju atau tidak, Bu? Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman, setuju ya? Oke ya, berarti saya ketok lagi ya. Berarti rapat pagi ini kita mulai ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya, kita sahkan ya untuk melanjutkan ke acara selanjutnya. Daftar hadir yang datang pada hari ini sebanyak 259 orang atau sekitar 70% dari 17% dari total anggota. Anggotanya itu sekitar 326 ya, 363. Jumlah anggota Koopdit itu 363, yang hadir 242, sekitar 66%. Artinya sesuai dengan anggaran rumah tangga
rapat anggota ini sah jika dihadiri lebih dari separuh anggota. Dengan demikian rapat ini bisa kita mulai ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Oke. Bapak Denny Saputro, Bapak Madio SE, Bapak Agus Gunawan, dan Saudari Susana Rusmini. Silakan lihat ke depan. Udah selesai. Betul. Sudah ditemukan semua. Baik, akan kami bacakan kata ketik tahun ini oleh Bapak Sugianto. Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan membacakan tata tertib rapat anggota tahunan ke-43 tahun suku 2024. Tujuan rapat: A. Memberikan penilaian dan pengesahan atas laporan kinerja pengurus dan pengawasan selama 1 tahun. B. Rapat bersifat biasa untuk memenuhi ketentuan anggaran dasar AD BAP 7 pasal 12 ayat 4 dan anggaran rumah tangga ART BAP 7 pasal 11 ayat 4 rapat anggota tahunan dilaksanakan sekarang kurangnya sekali dalam 1 tahun. Peserta yaitu anggota Kopi Sejahtera, pengurus Kopi Sejahtera, pengawas Kopi Sejahtera, penasihat Kopi Sejahtera, undangan wakil dari Pusat Koperasi Kopi Sejahtera Jakarta. Forum rapat anggota tahunan dinyatakan sah jika dihadiri oleh lebih dari 50% hak suara dari seluruh anggota Kopi Sejahtera ART BAP 7 pasal 11 ayat 6. Dalam hal tidak tercapainya forum, maka rapat anggota dapat dilanjutkan jika separuh dari anggota yang hadir menyetujui atau dilanjutkan. Pimpinan sidang: A. Rapat dipimpin oleh ketua sidang. B. Pimpinan sidang berkewajiban memimpin jalannya rapat supaya tertib, mengatur pembicaraan bergilir, dan mengatur hal-hal yang diundang dipandang perlu. Hak bicara: semua anggota Kopi Sejahtera Badung yang hadir dalam rapat anggota tahunan ini mempunyai hak berbicara untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan pendapat, pandangan, dan suara demi kemajuan Kopi Sejahtera Badung. 6. Hak suara: dalam pengambilan keputusan, semua anggota mempunyai hak suara sesuai dengan anggaran anggota AD BAP 6 pasal 10 ayat 2 B dan anggaran rumah tangga BAP 7 pasal 11 ayat 2. 7. Pengambilan keputusan: pada dasarnya keputusan ditetapkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai anggaran rumah tangga. 8. Lain-lain: hal-hal yang belum ditentukan dalam hal tata tertib pengaturan dimusyawarahkan bersama. Penambahan atau perubahan atas hal-hal yang belum ditentukan dalam tata tertib ini dimusyawarahkan bersama. Jakarta, 16 Februari 2025. Demikian.
Baik Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya yaitu pertanggungjawaban pengurus untuk tahun buku 2024. Waktu dan tempat saya persilakan. Selamat siang Bapak Ibu, saya mau izin ke bawah saja. Masih muda-muda dan sekali lagi diharapkan dapat operasi di Bapak Presiden dengan baik. Selanjutnya mengenai keanggotaan. Bagaimana langsung secara teratur agar tidak ada yang dirugikan dalam operasi ini. Begitu Bapak Ibu, jadi di mana Bapak Ibu ini tidak ada di bencana, tidak ada di berangkas, tetapi adanya di bank, di puskesmas dan dalam bentuk si-2 dan si-3. Itu secara garis besarnya uang ibu Bapak Ibu yang ada di koperasi ini kami tempatkan di pos-pos yang sampai saat ini masih kami anggap aman. Yang ke-43, semua pinjaman tidak dikenakan administrasi dan kapitalisasi. Ini ternyata animo dari anggota agak cukup tinggi dalam hal pinjaman ini karena insentif agak menguntungkan bagi kita semua. Dan mudah-mudahan tahun ini pun juga animo anggota seperti ini juga ketika kami menggunakan insentif untuk tidak mengenakan administrasi dan kapitalisasi. Saat ini tahun 2024 ini, namun demikian saya memberikan kesempatan kepada Bapak Anda sebagai bendahara untuk mengurangi dan menambah atas laporan saya tadi, termasuk Pak Marga atau Mas Denny sebagai pendamping untuk menyampaikan apa yang kurang saya tadi. Dan akhir kata, apabila saya dalam menyampaikan ini ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Telah mendengarkan laporan pertanggungjawaban pengurus, mungkin tidak perlu kami ulas kembali karena Bapak Ibu sendiri sudah mendengarkan. Sedikit saya menambahkan aja Bapak Ibu ya, saya selaku panitia kredit ya selama 1 tahun ya tentunya saya banyak memberikan informasi terhadap Bapak Ibu keseluruhannya yang seharusnya anggota harus mempunyai pinjaman ya. Yang pertama saya hanya menyampaikan aja Bapak Ibu supaya dimengerti semuanya dan dipahami untuk kita semuanya. Karena saya dalam 1 tahun ya setelah saya lihat laporan-laporan pertanggungjawaban keseluruhan ya sedikit ada yang mempunyai pinjaman ya tapi apakah mohon perhatiannya untuk Bapak dan Ibu untuk mengecilkan kalau suaranya Terkait dengan keanggotaan gitu ya. Tadi Pak Sugirdi sudah menyampaikan bahwa di tahun ini ada kebijakan baru dari pengurus namanya AMKA. Singkatannya apa Bapak Ibu? AMKA? Anggota membawa calon anggota ya. Ini menjadi salah satu fokus kerja kita bersama gitu ya, agar Koperasi Kredit Sejahtera yang sudah didirikan oleh para sesepuh kita ini tetap ada untuk anak cucu kita gitu ya. Makanya tadi bagus sekali yang disampaikan oleh Pak Wahyu tadi 3S. Masih ingat nggak tadi 3S? S pertama apa? Sekasur ya, sekasur. Nah Bapak Ibu sekasur sama siapa? Ayo di rumah. Coba tanya teman sekasurnya di rumah. Udah jadi anggota koperasi belum? Kalau belum, aja ke kantor koperasi gitu ya. Lalu yang kedua sedapur. Sedapur itu artinya coba cek orang-orang di rumah kita gitu ya. Apakah sudah menjadi anggota koperasi? Ini penting sekali ya. Tadi saya menggarisbawahi yang sedapur.
Kalau dilihat dari demografi anggota koperasi kita, itu anggota koperasi kita itu banyaknya itu di usia 40 tahun ke atas, gitu ya, banyaknya 40 tahun ke atas. Justru yang usia-usia produktif, usia 21 sampai 40 itu masih sedikit sekali. Padahal di usia-usia ini adalah usia-usia yang rentan terjerat oleh pinjol. Nah, mungkin di sekitar kita banyak anak-anak kita, tetangga, saudara itu terjerat oleh pinjol. Berbahaya sekali terjerat oleh pinjol karena itu berbunga didatangin debt collector, diteleponin teman-temannya yang ada di kontak HP, sangat memalukan sekali. Makanya kita coba selamatkan saudara-saudara kita, anak-anak kita, adik-adik kita yang di usia-usia produktif yang sangat rentan terjerat oleh pinjol karena memang sangat mudah sekali daftarnya, gitu ya. Dan di koperasi ini juga minjem nggak mudah. Apakah di sini ada merasa kesulitan untuk minjem di koperasi, Bapak Ibu? Nggak ada ya. Nggak nyampe 1 jam kalau semuanya lancar, cair dananya, gitu ya. Nggak perlu sampai verifikasi sana sini. Jadi mungkin Bapak Ibu yang sudah merasakan nikmatnya pinjam di koperasi itu bisa bertular, gitu ya. Ceritain ke saudara-saudara, anak-anak kita, ngapain sih kamu minjem di pinjol, gitu ya. Udah bunganya tinggi, nanti dikejar-kejar debt collector kalau nggak bisa bayar. Kalau di koperasi paling ngejar-ngejar Pak Mardio, tadi Pak Mardio udah sampaikan, gitu ya, nelpon datangnya, gitu ya. Tapi nggak sampai Pak Mardio nelponnya nggak semua yang ada di kontak HP. Kalau di pinjol itu nanti semua di kontak HP itu akan diteleponin, gitu ya. Jadi saya mengajak Bapak Ibu semua, gitu ya, coba saudara famili yang ada di rumah coba dicek anak-anak kita yang sudah mulai bekerja, daripada uangnya nanti habis nggak jelas kemana, butuh uang, pinjemnya ke pinjol. Ada koperasi kok yang udah didirikan oleh Bapak Ibu kita, coba kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Bunganya juga kompetitif, minjemnya juga gampang, pencairannya gampang, nggak perlu ini itu, gitu ya. Jadi biar di usia 21 sampai 40 ini banyak, karena usia-usia produktif, masih single, gitu ya, pasti pengen punya tabungan, pengen nabung buat nikah, gunakan koperasi ini, gitu ya. Dan di angka ini tadi, kalau Bapak Ibu berhasil membawa satu calon anggota dan syaratnya lulus, ya, lulus diterima menjadi anggota, Bapak Ibu mendapatkan 30.000. Lumayan loh, daripada cuma ngobrol-ngobrol gosip sana sini, mendingan gosip sana sininya ajak tetangga masuk ke koperasi. Satu orang dapat 30.000 kalau diterima. Coba kalau sebulan Bapak Ibu bisa terima bawa 10 orang dan diterima jadi calon anggota, diterima jadi anggota, 300.000 loh. Cuman istilahnya memperkenalkan koperasi, gitu ya. Kalau sebulan bisa bawa 10, 300.000, setahun coba 300.000 kali 12, 3.600.000. Bapak Ibu bisa dapat tambahan penghasilan, ya kan, daripada misalnya cuma ngobrol ngalor itu dengan ngobrolin koperasi, ceritain tentang koperasi, ya. Lalu yang kedua, saya mau menggarisbawahi di Polja kita di tahun ini, itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua juga, untuk masuk koperasi uang pangkalnya menjadi 140.000, gitu ya. Jadi totalnya kalau kita mau masuk ke koperasi, dana yang harus disiapkan juga nggak besar, cukup 600.000 saja. Dan 600.000 itu semuanya itu nggak hilang, ada yang masuk ke simpanan kita. Contoh kayak simpanan pokok 300.000, itu nggak hilang, itu jadi tabungan kita. Simpanan wajib 30.000 dan sibuhar 100.000, itu menjadi tabungan kita. Jadi dana yang harus disiapkan saat ini untuk masuk menjadi anggota koperasi itu adalah 600.000 rupiah, ya. Kira-kira apa ya, sudah bosan atau belum? Ini kaitannya dengan publik, ya. Jadi saya akan tambahkan keterangan-keterangan dari Pak Ketua maupun yang lain. Pertama-tama saya mohon maaf kepada anggota yang hadir hari ini tapi tidak menerima dividen. Nah, dividen akan disetorkan kembali ke kas koperasi. Tentu ada satu hal atau masalah, ya. Saya mohon maaf. Yang kedua, kita harus merasa bangga bahwa Kopdi Sejahtera untuk rapat tahun ini adalah menurut saya
pencetak rekor dividen terbesar seluruh Indonesia. Oh, tenang. Kenapa saya katakan demikian, Bapak Ibu? Dividen kali ini adalah 13%. Bukan dari Bapak Puskopi, belum pernah nemu hal yang demikian. Nah, pertanyaannya dulu, kenapa Pak Han kok dividen yang gede? Kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Kalau ada yang bisa jawab, ada bonus. Tapi saya kira nggak nyampe ke sana lah anggota ya. Pertama ya, kenapa dividen gede? Satu, karena Bapak Ibu tahu tahun 2024 anggota yang keluar adalah 18. Bapak Ibu bayangkan kalau itu anggota lama, berapa saham mereka yang turun? Paham ya kira-kira Bapak Ibu ya? Anggota keluar kan berarti sahamnya turun ya, Bapak Ibu ya. Selanjutnya tahun 2024 Bapak Ibu banyak yang lalai bayar simpanan wajib. Banyak yang lalai bayar simpanan wajib, bahkan ada yang 1 tahun, 2 tahun. Tapi kenapa? Ya, saya nggak menyebutkan apa. Banyak yang bayar tadi ya, enggak simpan wajib, bahkan ada yang setahun, 2 tahun. Tapi sengaja memang saya juga saya demi. Karena beruntunglah orang yang rajin bayar wajib, dibikinnya gede, gitu ya. Mohon maaf, tapi gini loh, kalau ada anggota yang saya punya kriteria, itu bisa dibedakan antara kinerja dan pertumbuhan. Jadi untuk tahun 2024 kita hanya menilai pertumbuhan koperasi. Itu yang perlu saya garis bawahi. Dari hasil pengawasan kami di tahun 2024, dulu kita ada PR mengenai SOP dan SOP, ya standar operasional manajemen. Alhamdulillah di tahun 2024 kita sudah selesaikan. Jadi memang dari panitia kredit akan lebih jelas diatur di situ. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Tugas dari Pak Bakio sebagai panitia kredit itu sudah kita jaga. Aturannya sudah jelas. Apa yang harus dia lakukan? Makanya di tahun 2024 dia sudah melakukan penagihan, mengingatkan anggota yang telah membayar. Itu di SOP kita, di standar operasional kita itu sudah tugas dari panitia kredit, bukan tugas bendahara. Walaupun masih dibantu oleh bendahara, ya, karena kita butuh transisi, tidak bisa langsung. Kita sama-sama belajar. Karena di operasi pendidikan itu sangat utama. Terus tadi sudah secara legalitas sudah disebutkan, kita belum ada nih PWP, karena itu tidak mudah ngurusnya. Itu tidak mudah. Nah, itu akan berpengaruh nanti ke depannya operasi kita seperti apa. Kita hanya waiting list apa sih peraturan pemerintah. Kalau memang nanti di pemerintahan diperketat, mau nggak mau kita akan mengurus itu. Untuk saat ini kita belum urus karena butuh biaya yang tidak kecil ya. Tapi kita harus notaris lah, kantor pajak lah, buka NPWP, macam-macam. Dan yang sebagian dari pengurus kita masih bekerja. Dan untuk urus-urus kita ini tidak ada waktu ya. Juga itu kita harapkan nanti anggota-anggota yang mau jadi pengurus menggantikan kita. Terus mengenai tadi bidang kelembagaan itu sudah dijalankan pokjanya. Yang perlu diperhatikan itu mengenai keanggotaan. Karena saya melihat 3 tahun terakhir ini
3 tahun terakhir ini penurunan anggota kita itu kurang lebih 5%, dan sangat besar sebenarnya kalau untuk ukuran anggota koperasi. Sedangkan pertumbuhan yang ideal itu 10%. Berarti kita akan mengejar 15% untuk mencapai yang ideal. Ini sangat berat. Jadi program dari pengurus yang tadi, yang angka ya, itu sudah sangat bagus. Kita perlu dukungan dari anggota, di mana target yang ditentukan kalau dianalisa proses analisa kesehatan itu 10% bisa kita capai. Karena tanpa ada bantuan anggota, dengan sistem perkooperasian kita yang tertutup akan sulit. Karena kita dibatasi oleh ADAT, hanya berlaku untuk wilayah Jakarta Timur. Di luar Jakarta Timur kita nggak bisa. Jadi tadi dari pengawas mengharapkan bantuan anggota untuk dapat menjaring ya calon-calon anggota. Terus kalau modal sendiri, walaupun ada peningkatan termasuk kecil ya, hanya 3,4%. Modal lembaga ada peningkatan sekitar 8,5%. Modal pinjaman ada penurunan 8,9%. Nah, pinjaman sangat disayangkan anggota kita yang sebanyak 363 orang yang aktif meminjam hanya 40%. Andai kata yang bisa meminjam 60% aja, berapa besar dividennya akan diterima anggota? Dari 40%, ya, pengurus bisa memberikan 13% loh. Gimana kalau 60% dari anggota meminjam? Kemungkinan dividen bisa lebih, ya paling tinggi bisa 7 juta, 8 juta lah. Baru 40% sudah bisa memberikan dividen tertinggi 6,8 juta. Kalau semua anggota minimal 60% melakukan pinjaman, itu sangat sehat sekali koperasi kita. Makanya Pak Bendahara itu bingung, duit ini mau dikemanain. Itulah kesulitan. Semoga terus, amin. Ya. Sekarang kita mau door prize dulu. Door prize yang pertama sangat mudah gitu ya. Coba perhatikan kursi Bapak Ibu masing-masing. Yang kursinya ada pitanya dapat door prize. Nah, coba perhatikan kursi. Di kursi pitanya bawa ke depan, pitanya bawa ke depan, pitanya bawa ke depan, pitanya bawa ke depan. Yang di kursinya ada pitanya bawa ke depan. Bawa ke depan, Pak. Sini yang di kursinya ada pitanya bawa ke depan. Nah, ayo biar gerak, biar nggak pegel. Ayo. Ada 5 orang tadi yang kursinya ada pitanya, ada 5 orang. Nah, wah Pak Sumino dapat membuat ya. Ada 5 orang. Ya, pitanya bawa ke depan. Mana yang dapat pita, siapa aja yang dulu? Iya. Wah ini kebangetan ini ya, keluarga Pak Karman ini tiap tahun pasti dapat ini. Oke, luar biasa. Ya, oke, dapat semua ya. Door prize-nya Mas Bayu, amplop door prize-nya. Wah, lihat ini hokinya luar biasa loh. Tiap tahun selalu dapat ya. Amplop door prize-nya, oke, pas ya 5 orang ya. Nah, gampang kan? Setidaknya untuk gerak-gerak badannya ya. 5 orang pertama yang beruntung. Ya. Ini dulu pendiri Koperasi Pak Sumino mendapatkan 1. Iya. Dipegang Mbak, dipegang aja kitanya. Buat kenang-kenangan. Lalu yang kedua. Iya, selamat mendapatkan door prize ya. Ini dulu. Iya. Ini saya nggak ada janjian ya. Saya nggak ada janjian sama ibu bapak yang di sini ya. Jadi saya nggak ada janjian. Tadi saya kasih tahu nggak harus duduk di mana. Nggak dikasih tahu ya, aman ya. Jadi memang ini berdasarkan yang beruntung hari ini. Oh, silakan berdiri, kemudian mengikuti senam yang ada di layar. Nanti akan dipilih 10 yang senamnya paling oke, ya. 10 yang senamnya paling oke. Minta bantuan Mbak Ia, mana Mbak Ia?
Bagian sebelah mana? Minta bantuan kalian untuk memilihkan cari dari sudut sebelah kiri 5 orang, dari sebelah kanan Mbak Evi, yang kanan 5 orang. Ada teman-teman panitia yang bisa bantu? Balian, ya balian, tolong lihatin yang sebelah kiri, pilihin 5 orang yang jogetnya paling oke. Mbak Evi pilihin yang sebelah sini 5 orang jogetnya paling oke. Yuk kita berdiri, kita gerak-gerakin badan kita biar lemes. Siapa tahu nanti beruntung dipilih maju untuk mendapatkan door prize, gitu ya. Nanti ikutin gerakannya yang ada di layar ya. Pasti sudah pada tahu senam ini gampang banget, gitu ya. Oke, musik Mas Bayu, siap mainkan. Bapak Ibu sudah siap semua? Bapak Ibu sudah siap? Siap ya. Kita ikutin gerakannya ya. Kita ikutin gerakannya. Suaranya nggak ada Mas Bayu. Gedein dikit. Oke, gerak yang heboh. Dipilih nanti 10 orang yang paling heboh gerakannya, ya. Oke. Nanti yang paling heboh adalah 5 ke depan dari kiri dan 5 dari kanan. Ya, gerakin semuanya, tangannya, pinggangnya, mukanya. Keluarkan senyum terbaiknya sebelum mendapatkan dividen. Iya, goyang terus, pinggulnya digoyang. Ayo Pak, ikutin Pak. Oke, baru yang ketiga, 7 lagi. Boleh saya ngomongin, jangan sampai kalah sama tunjuknya depan belakangnya. Kurang meriah, kurang heboh. Ayo, baru yang ketiga, 7 lagi. Ayo, oke, udah dapat 4, 6 lagi. Ayo. Oke, sudah dapat 5. 5 lagi. Oke, goyang pinggulnya. Iya. Ayo Mbak Evi cari masanya, Mbak Lia cari masanya. Oke. Iya. Lupakan pinggulnya. Masih berapa Mas ini? Masih kurang 5. Kalau dapat 5 ya sudah. Coba Ibu yang semangat. Ayo semangat. Makin cepat. Ayo terus makin cepat. Ayo. Oke. Iya. Yeay, ada berapa? Ada 6 ya. Maju ke depan Pak, silakan. Maju ke depan. Iya, silakan maju ke depan sini. Nama saya Bapak Agis, nomor anggota koperasi 600. Alhamdulillah saya dikasih waktu pada kesempatan ini. Saya bukan bertanya dan bukan untuk dijadikan bahan untuk katakanlah argumentasi. Sejarah saya pada waktu itu masuk koperasi jasa COVID ini sangat susah. Tapi proposal ini bukan saya tidak setuju saya. Cuma kan ada dampak negatif dan positif. Terlalu murah bagi saya sekarang masuk anggota koperasi. Bahkan ada harga 30.000 per orang. Waktu saya jujur susahnya kagum karena pada waktu itu para sesepuh bilang dan bapak tadi sampaikan depan itu penuh kejahatan benar. Saya hanya berilustrasi dan artinya bukan dianggapi. Apakah nggak ada jalan yang lain seperti hal-hal ini pemerintah dalam artian kita punya bendera operasi
seperti UMKM atau small kopra. Hal inilah yang kita harus sikapi, karena zona sembako ini pemerintah lagi rencana. Apakah kita ambil alih dalam kegiatan operasi COVID sejahtera ini? Terima kasih. Terima kasih atas saran, masukan. Pertama dari Pak Mukhtar, itu saya setuju memang. Jadi untuk merekrut anggota memang diperlukan kehati-hatian. Jangan sampai kita yang sebagian besar sudah menjadi anggota yang baik ini ada masalah-masalah di kemudian hari dengan adanya anggota baru. Itu memang salah satu masalah bagi kita adalah ketika kita merekrut anggota memang perlu kehati-hatian sekali. Ini yang kami alami selama ini. Memang kalau kita mencari anggota kurang hati-hati, memang sudah banyak yang datang ke koperasi. Beberapa bulan yang lalu datang memang langsung mau pinjam. Begitu kami jelaskan, dia paham. Nah, kalau hal seperti itu memang langsung kita terima, itu yang akan menjadi masalah bagi kita. Itu terima kasih juga Pak Mukhtar. Berikutnya juga merekrut anggota koperasi itu, mohon maaf, bukan orang yang kaya. Artinya kita dalam hal ini masuk anggota koperasi kaya, terus hanya menabung. Nah, ini yang kurang produktif bagi koperasi. Jadi mohon maaf sekali lagi, sebaiknya kita yang menjadi anggota ini yang harus ada timbal baliknya, masuk menjadi anggota koperasi dan ingin meminjam. Jangan hanya menabung saja. Itu yang berikutnya. Kemudian yang Bapak Aziz tadi memberikan saran ataupun pendapat. Itu maksudnya membentuk UMKM gitu Pak Aziz ya? Usaha, baik. Kalau memang seperti itu, anggaran dasar kita adalah dari awal simpan pinjam. Kalau memang mau berubah seperti itu, secara otomatis akan mengubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Itu jadi dimanapun berada, yang saya tahu primer ini tidak ada yang membuka usaha lain selain simpan pinjam. Jadi kalau memang mau seperti itu harus merubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Itu yang disepakati dari awal dari kita. Dan bisa saja Bapak Ibu, untuk mengakomodir Bapak Aziz tadi memberikan bantuan seperti sembako itu bisa saja dengan setahun sekali, dengan catatan ya ayo Bapak Ibu pinjam, jadi kita kembalikan lagi dalam bentuk bantuan sembako. Itu yang kami harapkan. Jadi sekali lagi Bapak Aziz, kalau memang mau berbuka usaha adalah harus berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Itu jawaban kami. Kalau memang ya mudah-mudahan tidak puas ya. Jadi kalau tidak puas kan penasaran terus, pengen tanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Sri Murniati dengan nomor BA 369. Di sini disuruh testimoni ya Pak. Saya masuk anggota Kopi Sejahtera sejak tahun 2010 kalau nggak salah. Terus alhamdulillah saya bisa masuk ke koperasi ini untuk mendukung usaha saya, yaitu warung sembako.
dan untuk yang lain-lainnya. Yang pertama yaitu setelah saya setahun mengikuti ikut koperasi ini, saya diperbolehkan untuk meminjam uang, yaitu untuk yang pertama mengambil kalung serta gelang cincin saya yang saya bikinkan di Pegadaian. Waktu itu alhamdulillah sama Pak Anda dikasih amanah itu. Yang keduanya, saya setelah selesai saya pinjam lagi ibu-ibu bapak-bapak untuk menambah warung saya, untuk modal saya. Alhamdulillah di ACC juga. Yang ketiganya, setelah selesai juga saya ambil uang membeli motor untuk kuliah anak saya. Alhamdulillah kuliah anak saya selesai dengan sukses karena ada motor untuk perjalanan kuliahnya. Alhamdulillah. Setelah selesai juga masih utang juga Bu, bapak-bapak. Alhamdulillah saya masih dipercaya Bu. Saya meminjam untuk ngawin anak. Nikahin Bu. Mohon maaf karena kita di sini kakak tetap keluarga ya Bu Pak. Jadi saya cuma bercerita aja nih pengalaman saya ikut Kopi Sejahtera. Alhamdulillah keluarga jadi sejahtera. Setelah saya menikahkan anak, pinjam uang 20 juta untuk biaya semuanya selesai, saya diberi kesempatan lagi pinjam untuk membeli kontrakan. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah selesai lagi. Saya iseng Bu, 2 tahun nggak minjem, kayaknya kok kurang seru ya, nggak pernah main ke koperasi Pak. Jadi saya pinjam lagi tahun 2023. Saya pinjam iseng-iseng buat modal lagi Pak Bu. Alhamdulillah masih dikasih lagi sama pengurus dan alhamdulillah saya anteng-antengin Bu. Yang jelas kalau saya lagi kesusahan, yang penting saya bayar kewajiban saya dulu. Iya, biar silaturahminya ke Kopi Sejahtera berjalan dengan lancar. Saya juga dilancarkan rezekinya, disukseskan usahanya. Dan untuk yang belum, ikuti aja jejak saya Bu. Kalau belum ada uang, yang penting bunga sama kewajibannya. Kalau emang belum ada uang yang untuk bayar bulanannya, kayaknya nggak apa-apa ya Pak pengurus ya. Tapi kalau sudah ada rezeki untuk membayar hutang, disegerakan. Karena kalau kita hutang dan kita meninggal, yang ditanyakan nanti hutangnya. Jangan sampai orang ikhlas karena hutang kita, tapi kita malu karena hutang kita. Begitu ceritanya dari saya. Kiranya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubur-ubur ikan lele, mantap le. Terima kasih Bu Murni yang telah memberikan testimoni dengan baik. Nah, itu karya sebagian dari koperasi. Nah, ini mudah-mudahan Pak Arir bisa memberikan diskon ketika anggota yang mau pinjam, yang mau sewa. Tetapi kalau bapak-bapak yang mau sewa untuk menikah lagi boleh nggak Pak? Oke, silakan Pak Arir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masuk koperasi dulu kurang lebih tahun 2010 dengan dibantu oleh almarhum Bapak Kadumi. Saya dulu pertama pinjam untuk modal dari pelaminan. Setelah saya lunas, saya pinjam lagi dari modal di kursi. Setelah itu saya pinjam lagi buat beli kursi. Alhamdulillah udah lunas. Saya pinjam lagi buat menambah
properti saya, yaitu menambah tenda. Alhamdulillah sekarang saya sudah memiliki properti untuk sekitar 4 rumah bisa saya layani. Alhamdulillah, demikianlah pengalaman saya masuk ke koperasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hari. Waktunya lagi. Perkenalkan, nama saya nomor anggota 432. Saya hanya mau sedikit menceritakan awal mula saya sejarahnya ikut koperasi. Yang pertama tahun 2010 saya dipaksa ikut koperasi sama Bapak Hirman. Ya. Waktu itu saya beli motor kredit di Bintang Motor. Setelah ketemu Pak Hirman, saya dipaksa suruh nyerahin KTP sama kakak, tahu-tahu udah dibikinin jadi anggota koperasi. Awal mula waktu itu saya masih ngontrak ibu-ibu, bapak-bapak, dan alhamdulillah saya udah berapa 5 kali pinjam ya. Pertama kali uji coba saya pinjam 2 juta, yang kedua 20 juta, yang ketiga 120 juta, yang terakhir 150 juta. Alhamdulillah sudah lunas. Dan itu saya pakai modal buat beli kontrakan, buat renovasi rumah. Ada 3 rumah, alhamdulillah saya punya kontrakan Bapak Ibu. Nah, sekarang saya mulai kritis untuk usaha ternak kambing. Ya. Mohon doanya Bapak-Bapak Ibu baru mulai kritis ini. Kalau dulu saya pernah coba ternak sapi karena nggak ada untungnya. Biaya pakannya mahal, perharinya 15.000. Dan alhamdulillah saya juga punya usaha sambilan isi uang kecil-kecilan yang awal mulanya hanya modal 1 juta rupiah. Itu modal mesin bekasnya Mas Denny dulu. Mohon maaf, itu dulu Mas Denny punya mesin air masih baru. Begitu pindah rumah, saya ditawarin mesin airnya juga, alhamdulillah cuma 1 juta rupiah. Dan alhamdulillah saya kembangkan sampai sekarang berjalan terus. Saya sekarang punya 5 mesin air, untuk cadangan kalau yang satu rusak. Yang kedua mesin terapi, kebetulan mesin terapi itu belum saya operasikan karena masih terkendala remisi juga. Awalnya sebagai usaha terapi isi ulang ternak kontrakan itu yang saya rilis. Alhamdulillah sudah terrealisasi semua. Dan mungkin sedikit itu gambaran dari bapak-bapak sekalian yang ingin mencoba mengubah nasib melalui koperasi sejahtera. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diterima ya. Tapi untuk pengasahannya nanti kita berproses lagi ya. Setuju nggak ini kita berproses ini? Mana suaranya setuju nggak ini? Nah, gitu dong. Mari Mas Dewi. Berproses lagi ya. Oke. Saya kasih door prize. Silakan maju ke depan. Pak Yang Bandi. hari ini ulang tahun ada. Hari ini ulang tahun. Ada Pak Bandi. Mantan nggak boleh. Yang hari ini ada. Mas Bandi hari ini ulang tahun. Pak Bandi. Silakan maju ke depan. Coba lihat KTP-nya. Sebagai ini harus divalidasi ya. Harus divalidasi nih. Benar nih. Benar nggak ulang tahun Mas Bandi? Oke. Selamat ulang tahun Mas Bandi. Ulang tahun berapa nih? Coba kita lihat. 58. Benar. Lampung 16 Februari tahun 67. Selamat ulang tahun Mas Bandi. Hari yang kau tunggu bertambah 1 tahun, usiamu bahagialah selalu. Selamat ulang tahun Mas Bandi ya. Dompet pertama sudah cair lagi. Oke. Sekarang ini saya kasih door prize. Yang berbahagia hari ini mendapatkan door prize. Silakan dibawa KTP-nya. Tapi harus hadir ya, orang ini di sini harus hadir ya. Ada? Jadi nggak ulang tahun? Nggak jadi ulang tahun? Silakan maju ke depan. Bersama pasangannya nggak? Ada nih? Ya, bersama pasangannya. Oke, silakan maju ke depan. Oke. Ini dia pasangan anggota koperasi ya. Hari ini anniversary pernikahan. Kita tanya-tanya sebentar. Oke. Silakan. Selamat Bapak
silakan maju ibu dan bapak. Perkenalkan namanya, nomor anggota berapa, dan hari ini ulang tahun pernikahan keberapa? Silakan. Inasa Fitri, anggota 296, suami Putri, nomor anggota 463. 463. Ulang tahun pernikahan yang ke-27. Kita berikan tepuk tangan. Ulang tahun pernikahan ke-27. Tadi di mana amplopnya ya? Oh, amplopnya di belakang. Selamat Bu, ulang tahun pernikahan ke-27. Ini masuk operasi siapa duluan? Ibu dulu atau bapak? Ibu dulu ya. Ibu dulu masuk operasi, kemudian setelah berapa tahun bapak masuk operasi? Setelah 4 tahun. Berarti tadi ibu menganut prinsip yang disampaikan Pak Wahyu, teman sekasur ya Bu ya. Teman sekasur diajak masuk operasi gitu ya. Oke, selamat ibu 1 ya, bapak 1 ya. Selamat ulang tahun pernikahan. Semoga langgeng sama wah sampai mau memisahkan. Amin. Yang tadi sudah dapat pipa, yang tadi sudah dapat lomba joget, yang ulang tahun jika namanya keluar tidak mendapatkan lagi. Setuju? Setuju ya. Untuk anggota yang lain. Oke, sekarang kita putar. Yang pertama mendapatkan door prize adalah nomor BA berapa? Kita lihat siapa yang beruntung pada siang hari ini. Ya, nomor BA 189 Ibu Sulastri ada? Ada? Oh, Ibu Sulastri. Oh, 150. 189 ada Ibu Sulastri? Ada, Mas. Ada. Oh, silakan maju Ibu. Oke. Ibu tadi belum dapat tuh ya? Belum. Oke. Oke, Mas Bayu, putar lagi. Putar lagi, nomor berapakah yang keluar? Iya, nomor 588 Pak Aris Foto. Ada? Oke, silakan maju Pak Aris Foto. Kita putar lagi. Nomor berapakah? 337 Bu Susilo ini. Ada 337 Bu Susilo ini? Ada? Oke. Ibu belum dapat ya tadi ya? Belum ya? Silakan maju. Ya. Oke, putar lagi. Kita undi 5 dulu ya. Di sesi ini kita undi 5 dulu. Oke. Putar lagi nomor 690 Mas Bene nggak hadir sepertinya ya. Oke, nggak hadir. Oh, Mas Bene ada? Hadir? Oke, silakan Mas Benedictus Hendro. Mas Hendro Utomo. Oke, berapa lagi Mas Dini? Oke, 1 lagi. Kita 5 dulu Mas. Dihabiskan semua ya. Oke. 661 Pak Imam Santoso. 661 Pak Imam Santoso. Ada Pak Imam Santoso? Pak Imam Santoso 661 tidak ada. 3 2 1 lewat. Oke. Nomor 343 Bu Titi Rasiti. Ini sudah dapat jadi. Oh, udah dapat tadi ya? Oke, udah dapat. Lanjut lagi. Tadi sudah dapat, kita berikan kesempatan kepada yang lain. Ya, semuanya doa yang kuat biar keluar namanya. 578 Pak Andre Haryadi. Yang depan nih beruntung nih, yang depan ya. Oke, lanjut lagi Mas Bayu. Sudah 5 orang, kita cari berarti 8 lagi ya. Kita cari 8 lagi. Oke. 296 Endang Safitri. Oh, sudah dapat. Oke. Sudah dapat ya? Oke, kita putar lagi. Sudah dapat. Oke.
biar semuanya kebagian. Nggak semuanya juga sih. Ada peluang yang lebih besar. 700 Bu Riri Endah Nurani. Riri Endah Nurani nomor 700. Hadir? Nggak ada? 3, 2, 1, lewat. Lanjut. Mas Bayu. Oke. Semoga nomor saya juga keluar. Oh, saya kesempatan juga dapat. Nomor 420 Pak Trianto. 420 ada Pak Trianto? Ada enggak? Ayo panggil buruan nih. Saya hitung sampai 10. Ayo 10, 9, 8. Mana Pak Trianto? 7. Ada ya? Oke. Oke. Lanjut lagi, nomor berapakah? Nomor 502 Niken Daniarti. Ada? Niken Daniarti 502? Ada? Oke. Sip, lanjut lagi Mas Bayu. Lanjut lagi, kita putar lagi. Kita putar lagi. Putar lagi nomor berapa? 468 Risna Dayunte. Oh, udah dapat tadi ya? Oke, lanjut lagi Mas Bayu. Udah dapat tadi. Lanjut lagi. Ayo, nomor berapa? Siapa yang beruntung berikutnya? Nomor 480 Alon Asil Sandiadi. Wah, sudah pulang tadi ya? Gak jadi. Oke, lanjut lagi, putar lagi. Iya, nomor 518 Citra Destrian Nindya Pratiwi, Mbak Citra. Oke, silakan. Maju lagi, putar lagi Mas Bayu. Sudah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 5 lagi ya. 5 lagi. 5 lagi Mas Bayu. Kita cari siapa yang beruntung. 5 lagi. 631 Pak Satori. Satori ada? Oke. 4 lagi ya. 4 lagi. 4 lagi. 4 lagi. Siapakah 4 lagi? Nomor 298 Mas Anton. Ada Mas Anton? Antonius. Oke, silakan Mas Anton. 3 lagi. 3 lagi. 3 lagi. Iya, 3 lagi. Siapakah yang beruntung? Nur Seha 579. Ada Nur Seha 579? Nur Seha ada? Ada. Oke, 2 lagi. 2 terakhir nih, 2 terakhir. 2 terakhir. Siapakah dia? Iya, rezeki dan tertukar ya. Nama saya kok nggak muncul-muncul juga ya. Pak Sugeng 552. Ada? Sugeng? Ada? Oh, suaminya ya. Wah, hoki banget keluarga dapat. Pak Sugeng ada ya? Oke. Suami istri ya. Ini yang terakhir nih ya. Yang terakhir nih. Yang terakhir, doanya semakin dikonten. Ayo yang terakhir, penutup nih. Siapa yang menutup? Wah, Pak Mardio udah komat kami, doa kenceng juga nih Pak Mardio nih. Teng 331 Pak Sentot Pariono. Ada? Mas Sentot Pariono? Oh, udah dapat? Lagi? Kasih kesempatan sekali lagi. Udah dapat tadi ya. Ayo, doa sekuat. Ayo, ya Gusti, paringan rezeki. Amin, 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 amin. Amin, amin, amin. 1, 2, 3. 606 Mas Fajar tadi udah dapat ya? Mas Fajar biasa. Oh, udah dapat ya? Masih sekali lagi Mas Bayu. Masih ada lagi. Seru nih ya. 1 terakhir nih, 1 door prize terakhir. Siapakah yang dapat nih? 1 door prize terakhir. Ya. Nama 1 Sumarwan. Ada? Woi. Wah, sebelah sini ada 3 orang ya tadi di sebelah sini ya. Oke.
12, oh 12 ya? Oh Mas Anton 13. Pak Sukir, mana Pak Sukir bisa menyerahkan hadiah door prize-nya? Silakan. RAT ke-43. Ya, masuk ke Bluetooth. Selamat kepada yang mendapatkan door prize hari ini, semoga menambah kebahagiaan sukacita pada RAT 43. Foto dulu Pak Sukir, foto bersama. Apakah diterima atau tidak? Sekali lagi saya tanya, apakah diterima? Saya. Baik, dengan demikian selesai sudah saya mengisi rapat di kantor ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC untuk melanjutkan acara. Terima kasih. Oh ya, Bapak Agung Agustinus Gunawan untuk maju ke depan. Terima kasih koperasi. Alhamdulillah acara berjalan lancar, aman, kondusif. Semua yang datang anggota pengurus senang semuanya heran. Sukses selalu buat bicara. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Bapak Alen, di rumah dan Pak bersama.